Selamat malam para pemirsa Dams and Friend. Jumpa kembali dengan kami tim redaksi dan Dams and Friend. Di sini saya beserta dengan biasalah tim istri saya sendiri, Judisian, Amang Pendeta Purmorbo. Silakan. Nah, ini dia nih. Ini pendamping setia dari Dams and Friend. Dan inilah yang kita akan wawancarai sendiri, Amang Timbul Tanggang MTH, ya. Dan ini kita tempat wawancaranya asik loh, di rumah dinas Amang Timbul Tanggang ini di Depok ini, ya. Bayangkan para pemirsa, malam-malam kami diterima untuk kami wawancara. Itu satu yang ya ini senang sekali. Dan ini adalah kali kedua. Pertama kami wawancara di HKBP Suprato dan sekarang di rumah dinasnya di rumah dinas dari HKBP Depok Timur. Ya. Oke, kita akan sebelum kita wawancara kita akan perkenalkan ulang kepada pemirsa siapa Amang Pendeta ini. Silakan Amang. Selamat malam, Dalnos and Friends. Saya Pendeta Timbul Sitanggang. Saat ini melayani di HKBP Depok Timur. Bahagia boleh bertemu dengan Dalnos and Friend and rekan. Kita sejenak berbincang-bincang ya. Terima kasih. Malam Oke, ya. Iya. Malam yang indah. Malam yang indah. Walaupun datang ke sini benar kemacetan. Berangkat dari Jakarta jam 5. Kan baru sampai di sini. Wow. Oke. Luar biasa perjuangan itu. Selamat malam, Amang. Selamat malam. Ya. Amang. Sebelumnya terima kasih loh Amang untuk sambutannya ke kami ini. Dan tadi kami pikir kira-kira gimana ya, kita janjinya kan jam sekian, ini udah malam gimana? Apa kita kembali aja lagi? Tapi enggak lah, ya kan? Demi sebuah perjuangan, ya kan? Ya kan? Kenapa Amang kami tertarik Amang wawancara kesini lagi? Ya. Karena banyak rekan-rekan mengatakan kepada saya, termasuk juga, jadi Amang kenapa kami tim ke sini lagi? Karena berkenan dengan pencalonan Amang di Sinode Godang nanti Desember ini ya, untuk maju sebagai kepala departemen diakonia ya. Nah Amang, coba Amang, kenapa Amang waktu Amang sudah katakan tertarik ke bidang diakonia, dan kebetulan sepak terjang Amang di diakonia ini udah cukup oke. Dan saya lihat juga di berita-berita oke banget. Nah, coba Amang, gimana Amang nih ketertarikannya lagi ke diakoni lagi nih? Ya, sepertinya kita harus sudah mulai merasakan itu pesan lagu malaikat ketika Yesus lahir. Kamu jangan takut bahwa telah lahir bagimu, dan disebut itu Immanuel. Immanuel itu kan artinya Tuhan beserta kita. Oke. Jadi saya ingin menimbulkan karakter Immanuel di setiap warga jemaat. Immanuel itu adalah orang yang membebaskan. Immanuel itu adalah orang yang penuh dengan kasih, yang jauh dari kecemburuan dan mau peduli. Peduli dengan jemaah orang-orang yang sedang kesusahan, peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan, dan peduli dengan kebaikan dan kebenaran. Sepertinya ini yang harus kita perlu bangun kembali. Jadi sehingga slogan Immanuel itu tidak hanya sebatas kata bahwa kamu akan mengandung dan kamu akan melahirkan seorang anak dan kamu akan memberi namanya Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita, kenapa kita mempunyai karakter yang tidak baik? Kenapa ada orang kelaparan? Kenapa ada orang yang dipinggirkan? Itu yang harus kita bangun. Amin. Jadi rasanya supaya warga gereja itu merasa bangga dia sebagai warga gereja. Warga HKBP bangga. Nah, Amang, seputar pemilihan untuk calon kepala departemen diakoni ya. Ini maaf nih Amang ya. Saya dengar nih Amang maju yang ketiga kalinya ya. Iya betul. Ya, kenapa Amang sampai penasaran maju ketiga? Biasanya orang kalau udah sekali gagal 2 kali ya udahlah gitu ya.
Ini kalau kita ini maaf ya bukan menyindir kepada politik ya. Ini mirip gaya-gaya Prabowo nih, maju terus kan. Nah, kenapa alasan Amang tuh begini nih? Sebenarnya rasa bosan di situ ada, cuman teman-teman bilang, ya sayang itu karyamu sudah hilang jadinya. Tadinya kan kita peduli dengan anak-anak jalanan. Kadang-kadang kalau saya jalan pagi, saya lihat mereka-mereka pengamen tuh kasihan dulu, saya sapa. Dan kapan kita punya rasa untuk menularkan ini kepada semua orang? Jadi saya pikir ini bukan soal 2 kali atau 3 kali, tapi bagaimana keinginan kita itu menjadikan jemaat kita itu mempunyai karakter yang peduli, yang Immanuel. Bagi saya, walaupun saya nggak punya uang, ya seperti yang lain-lain harus pergi ke sana, ke sana, ke sana. Setengah kampanye lah begitu ya. Tapi saya cukup WA. Ya betul-betul. Tapi sejauh ini sambutannya cukup sangat baik, dan memang ada hal yang sebetulnya selalu dalam hati saya itu harus saya wujudkan selama hidup kalau Tuhan masih berkenan. Banyak sekali orang yang tidak peduli dengan orang-orang yang difabel. Dan saya sudah memulainya itu dengan mendirikan saya sebut dengan Sekolah Permata Diakoni. Yang artinya pertanda masih ada cinta, itu kan permata. Bukan hiasan maksudnya, tapi pertanda masih ada cinta buat mereka. Karena saya sudah melihat dan mempelajarinya di era perdagangan bebas, mereka ini ndak harus menjadi objek. Negeri sekarang sudah membuka peluang untuk orang difabel. Oke. Kapan AKBP buat seperti itu? Kadang-kadang kita bisa saja menerima pendeta yang mungkin yang kurang bisa berbicara, tapi dia bisa bicara sandi untuk melayani mereka-mereka yang tunarunggu kan? Oke, Amang. Itu mimpi besar saya. Iya. Amang bicara difabel dan sebagainya. Kalau untuk orang bilang, Sony Amang nih kalau bahasa kerennya, lu ngomong doang lu. Memang apa lu karyanya di dunia difabel ini? Gitu Amang. Kira-kira gimana Amang untuk difabel ini? Yang udah ya istilah cerita Amang udah Amang perbuat lah. Terutama di kaum difabel ya yang cukup di kota ini dulu lah Amang. Kalau yang di kota ini saya sering berjalan menemui teman-teman yang punya anak hyperaktif Down syndrome, yang kadang tetangga saya 3 rumah dari sana sejauh ini dia malu punya anak seperti itu. Tapi saya bilang jangan. Apakah dia ini bisa guru malu atau sini? Bisa, nanti saya ngajari langsung. Jadi kita kasih peluang dan ruang buat mereka. Itu. Tapi memang kita nggak perlu memberitakan ini. Karena apa? Karena kita juga kan kasihan kalau mereka itu harus terberitakan begitu seolah-olah. Betul. Mereka nggak punya, kan gitu. Jadi kita nggak expose. Jadi tapi untuk diri Amang sendiri juga itu bagus Amang. Jadi banyak sekarang Amang ya calon-calon pejabat istilahnya ya, keren-kerennya lah entah di pemerintahan, apalagi pemerintahan. Tapi ini kan kita bicara di HKBP ya. Nah untuk itu dipoles lah dengan berita-berita yang wah, biar ceritanya bagus bagaimana ya. Tapi itu hanya moleskan ketika dia calonkan. Setelah jadi ya kan polesannya ya tetap poles doang. Tidak itu. Nah, bagaimana Amang nih untuk seperti ini? Apakah memang ininya polesan diri Amang, mempercantik diri Amang, pencalon ke Departemen Diakoni atau bagaimana Amang? Saya justru berbuat itu tidak memberitakannya. Gitu ya. Bagi saya itu kwitansinya di atas. Oke. Tuhan bekerja ya. Amin. Oke. Dan saya nggak minta bantuan dari mana-mana. Saya nggak melapor ke distrik. Saya nggak minta ke kantor. Saya lakukan saya bisa. Tapi makanya saya merasa kalau suatu ketika nanti mungkin sebagai pimpinan saya harus bisa menyuarakan itu. Kalau sebagai orang biasa, apalagi pendeta fungsional, pasti nggak didengar. Oke, Amang. Gitu. Jadi, tapi ini pelayanan Amang, ini maaf Amang ya. Apa memang khusus di warga KBP toh? Amang cerita banyak orang hanya lipstik dan sebagai pemanis. Tadi Amang mengatakan
tidak, Hmm. ya. Bukan itu. Karena tujuan Amang menjadi kepala departemen diakoni ini adalah memang tulus untuk pelayanan. Nah, pelayanan ini Amang hanya lingkungan HKBP kah, ataukah di luar KBP, atau juga ke masyarakat marginal yang di luar kita Kristen, gimana Amang? Saya sebetulnya nggak mau muluk-muluk, karena Tuhan Yesus juga mengatakan, kasihilah dirimu seperti dirimu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau HKBP aja diri saya juga belum berbuat, bagaimana mungkin saya menularkan kepada orang lain? Betul. Tapi sejauh ini, secara personal, saya nggak pernah membedakan apakah dia itu harus HKBP atau yang lain. Iya. Saya lakukan itu semua. Tapi kalau nanti secara institusi, saya ingin membangun dulu jemaat ini dan memiliki karakter Immanuel itu. Iya. Itu. Nah, di jemaat HKBP Depok Timur ya, Amang ya, sendiri udah apa yang melakukan kepada jemaat-jemaat yang kaum seperti ini, Amang? Kalau kan saya masih belum terlalu lama di sini. Iya. Kami di sini memang memiliki badan diakoni sendiri, dan kita bangga dengan badan diakoni dan kerjasama sending lokal juga di sini. Ada yang kurang sehat, lama nggak apa, itu kita kunjungi, dan juga masyarakat kita yang kurang kemampuannya juga sebisa mungkin kita coba untuk menghandle mereka. Amang, kembali kita kepada pencalonan Amang ke kepala departemen diakoni ini ya. Nah, ke depannya Amang ya, andai kalau kita bicara duniawi andai, tapi kita percaya dengan iman kita Kristen ya, terpilih sebagai kepala departemen diakoni ini, program Amang, apa rencana Amang ke depannya? Itu dulu. Rencana saya tadi, ya itu yang saya sudah sampaikan tadi. Ya. Saya ingin memiliki kepala biro yang tentu yang sudah ada, misalnya yang yatim piatu apa itu kan sudah jalan dengan baik ya di Elim dan Ebata. Nah, itu yang kita sudah ada sekarang kan. Nah, itu kan harus kita lanjutkan, dan tentu dengan membenahi dengan lebih baik. Betul, Amang. Begini, ini saya potong Amang ya. Selama ini orang mengatakan Elim dan Ebata bahkan sudah hampir istilahnya nggak pernah terdengar lagi. Karena gini, banyak orang mengatakan kasihan ya Elim dan Ebata ini ya, sama HKBP ini udah nggak perhatian lagi. Bagaimana Amang dengan pendapat ini Amang sendiri? Menurut saya itu hanya bicara miring, karena saya juga sering kok ke sana, dan mereka itu kan tidak hanya makannya yang diberikan, mereka juga diberikan sekolah kok. Oh, berarti bukan hanya dikasih umpan terus saja ya? Enggak, sekolah, dikasih berbagai keterampilan. Cuman saya punya mimpi itu, yaitu bagaimana HKBP juga panti asuhannya tidak hanya di Siantar. Oh, kita punya panti asuhan ya di Siantar ya? Hanya di Siantar doang. Oh, padahal itu sudah 100 tahun sekian. Cukup lama. Cukup lama. Nah, cukup lama itu. Misalnya kalau di sini kan selama saya di Kebayoran di sini ada misalnya program Natal untuk berbakti sosial kepada yang lain ya kan. Iya. Bagaimana kalau kita buat misalnya panti asuhan Elim cabang Jakarta. Betul. Nah, itu. Dan saya juga punya mimpi HKBP punya balai latihan kerja. BLK gitu ya, latihan kerja. Yang siap kerja. Nah, sebetulnya itu dulu sudah ada di Lagu Putih. Cuman entah kenapa sekarang nggak pernah lagi kedengaran ya. Nah, harapan saya ini kan nanti kan anak-anak yang putus sekolah ini kan bisa kita bekali. Oke. Ketika saya membangun sepatu, keterampilan sepatu. Oh, ya, pernah saya dengar cerita itu kan? gitu ya. Itu kan karena sangat sederhana. Iya. Di sana lebih 10 orang itu sudah bisa buka paling tidak semeja gini, menerima tambal sepatu, jahit sepatu, ganti sol. Oke. Banyak
mereka banyak yang ya. bisa. Oke. Dari mereka nggak bisa cari uang, daripada ngelem-ngelem, Iya. saya panggil. Nah, ketika mereka sudah lulus, mahir itu, kamu bagaimana? Gabung tetap di sini, kita buat, kamu menjadi membuat sepatu, atau kamu mau beli sendiri? Aku mau beli sendiri. Kita kasih modal 3 juta cukup. Cukup ya. Ah. Jadi langsung dia mulai ya. Yang penting kita kasih modal dan ke pelatihan khusus ya. Ya. Saya taunya itu ketika saya pernah ke Medan itu, ke Pasar Sukarame. Waktu itu saya minum kopi lah, karena udah kecapean. Lalu saya nggak tahu bahwa ini anak asuh kita kan. Oh. Lalu saya minum kopi. Nah, ketika saya mau bayar, ketika bilang, sudah dibayar. Siapa yang bayar? Ada itu gitu ya. Iya. Sini kamu. Kenapa kau bayar? Aku kan adekmu, anak brother gitu ya. Oke. Dulu mereka panggil saya brother. Iya. Aku tamatan dari Gerdia. Oke. Aku dulu ngangkat beban di pasar Horas atau ngamen-ngamen. Kalau di sini saya buka bisa dapat 40-50 ribu satu hari, brother. Oke, mantap sekali ya. Iya kan? Iya betul. Ya sederhana, Iya. kecil, Iya. tapi dia bermanfaat dan berbahagia. Oke, Abang. Gitu. Terus Abang gini ya, Bang ya. Namanya kita nanti mencalonkan jadi apalagi kepala departemen, jadi pendeta aja sudah begitu repotnya ya. Iya, betul. Penteresot repot ya kan. Kepala departemen berarti kan sering meninggalkan keluarga, Bang. Udah pastilah itu ya. Kesana plan, kesini plan. Nah sekarang bagaimana dukungan keluarga terutama Inang? Kalau boleh tahu Inang Boru Nababan. Boru Nababan ya Kak. Oke, Bang. Gimana? Inang ini sosok yang dia sudah mengerti bahwa saya sudah jauh mempersiapkan diri saya sebagai istri pendeta. Jadi ketika berarti udah udah siap tahu ya. Ya. Dia nggak terlalu aneh kalau saya tinggalkan saya karena ikut rapat, ikut apa 2 hari, seminggu, 2 minggu. Yang penting kamu jaga diri ya, doakan kami di sini gitu loh. Jadi pencalonan ini di sport juga ya? Waduh, support dong. Support ya. Oke, Abang. Oke. Namanya juga cintanya dia. Iya. Abang, ini saya lihat tadi foto-foto Abang di sini. Ini Abang kayaknya jiwa seninya cukup tinggi ya, Bang ya. Kok ketika saya lihat ada lukisan-lukisan ini. Ini karya Abang sendiri atau bagaimana nih, Abang? Kalau ini karyanya Inang. Oh, ini. Kristik ya. Kalau itu semua itu anak-anak Naposo kita itu. Oke. Kita mau pindah, kita buat itu semua. Berarti ini seperti Idang nanti bisa nanti didiakoni. Bisa. Kerajinan seperti itu nanti dikembangkan ya. Oke, ini Amang, kita di sini kan bukan hanya saya di sini, ada tim. Saya mau lihat pendapat dari tim ini dulu ya, tentang profil seorang Timbul Sitanggang ya. Oke. Ya. Banyak orang Amang. Bagaimana Amang? Bagaimana perasaan Amang menghadapi itu? Apa gentar atau bagaimana? Atau berserah kepada Tuhan? Bagaimana Amang? Saya merasa Tuhan Yesus sudah menyiapkan banyak suara di sinode itu untuk memilih saya. Oh, amin. Keyakinan iman berarti ya. Nah, itu modal utama. Kita kasih tepuk tangan dulu lah, Bang. Bagus ya. Jadi saya nggak pernah merasa harus menjelekkan itu. Iya. Oke. Karena begini, Bang. Banyak hal, sorry ya, ini saya nggak menyinggung. Saya ini dari pihak jemaat ya. Kami lihat gitu ya. Black campaign istilahnya, kampanye hitam. Wah, ini jangan nanti begini dia omong gede gini. Tapi saya lihat tadi Amang cara menjawabnya begini. Jangan seperti itu, ya kan? Berarti betul-betul pilihlah dari hati, bukan dari bagaimana ya. Nah, Amang, kasih dong pesan kepada semua peserta Sinode Godang nanti ya, bulan Desember ini, bagaimana untuk siap untuk Sinode Godang ini. Baik kalah, baik menang. Silakan, Amang. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku, para peserta Sinode Godang, para pendeta, dan juga utusan Sinode Godang, ketahuilah ini adalah pesta rohani. Dan ketahuilah bahwa kalaupun ada pertandingan di sini dalam tanda kutip, ini adalah pertandingan persahabatan. Oke.
Karena kalau kita kalah, yang menang itu sahabat kita. Oke, Kalau gitu. kita menang, yang kalah itu juga sahabat Sahabat kita, ya, Jauhkan rasa dendam, jauhkan rasa benci. ya. Itulah pesta rohani yang sesungguhnya. Amin. Kita bersaudara dalam Yesus Amin. Ya, saja. Pilihlah yang mendedikasikan dirinya untuk pelayanan itu. Saya nggak malu-malu. ya. Saya benar-benar mendedikasikan diri saya untuk melanjutkan tugas-tugas pelayanan Departemen Diakonia. Itu jika Tuhan berkenan, dan saya yakin Dia pasti menggerakkan hatimu dan hati saudara-saudara sekalian untuk memilih saya. Amin. Saya yakini kehadiranmu adalah alat Tuhan untuk memilih hambanya. Tuhan sudah menyiapkan banyak saudara-saudaraku untuk memilihku di situ. Amin. Terima kasih Abang ya untuk itu, untuk wawancara kita yang hari ini yang begitu indah. Nah, para pemirsa Donor Friend, tadi kita sudah bagaimana dengar bagaimana Amang rencana Amang untuk maju sebagai kepala Departemen Diakonia untuk HKBP nanti di Sudiru Godang tahun 2004 sampai 2028 ya, yang apa ke depannya, dan bagaimana program-program yang sudah Amang, kegiatan Amang ini untuk kaum untuk diakoni ini, untuk Amang ini. Bukan berarti Amang ini bagaimana untuk terpilih atau kampanye, tidak. Dia memang orangnya seorang yang berhati dan berserah kepada Tuhan. Semuanya berdasarkan Tuhan punya rencana. Ini yang patut pemimpin yang kita harus tinggikan. Tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak berbesar hati. Dan terus terang ya, tidak pakai apa-apa dia. Dan inilah pemimpin yang low profile ya, gak masalah, slow ya. Walaupun sudah 3 kali maju, tapi dia tetap punya keyakinan karena prinsipnya dan tujuannya adalah mengembangkan diakoni di HKBP, terutama untuk bagaimana kaum marginal ini Abang ya. Di Elim dan di mana-mana semuanya. Oke, kita doakan semoga sukses ke depan Amang ini nanti di Sudiru Godang. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya dari kami Donor Friend dan Timbul Sitanggang. Ya. Doakan Amang Timbul Sitanggang ini untuk sukses di Sudiru Godang nanti. Tuhan berkati. Sampai Amang ya. Terima kasih Abang ya. Oke.